While the ancient Greek philosophers believed that the eyes emitted rays of light, enabling human beings to see objects, this false belief was debunked by a 10th century Muslim mathematician, astronomer, and physicist by the name of Al-Hasan ibn al-Haytham, also known in the West as Al-Hazan, who became the first person to document the fact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dari dahulu sampai sekarang ini, teknologi manusia semakin berkembang. Semakin banyak alat-alat yang diciptakan manusia sebagai alat bantu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Tapi tahukah teman-teman bahwa ada beberapa penemuan besar yang ditemukan oleh ilmuwan muslim? Namun di dalam buku sejarah yang kita pelajari dulu, justru lebih menonjolkan ilmuwan yang berasal dari barat. Nah, untuk itu, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah fakta tentang penemuan besar oleh ilmuwan muslim yang sangat mempengaruhi perkembangan teknologi saat ini. Ilmuwan muslim tersebut adalah Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham lahir di masa keemasan agama Islam, dan masa keemasan ini disebut dengan The Islamic Golden Age. Ibnu Al-Haytham lahir di Basra, Irak tahun 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1040 Masehi. Al-Haytham memulai karirnya sebagai pegawai pemerintah di kota kelahirannya, dan saat itu ia masuk ke dalam bidang birokrasi dan menduduki jabatan sebagai hakim. Namun, tak lama dari itu ia mundur dari jabatannya dikarenakan ia menyadari akan potensi dan bakatnya sebagai seorang ilmuwan. Tapi teman-teman, surat pengunduran diri Al-Haytham ditolak oleh pemimpin saat itu, dan rezim yang memimpin di saat itu adalah dinasti Buwayhid. Namun Al-Haytham tak kehabisan akal, ia berpura-pura sakit agar permohonan resignnya itu bisa diterima, sehingga pada akhirnya Al-Haytham pun keluar dari pekerjaannya sebagai hakim. Al-Haytham ini teman-teman dikenal masyarakat banyak dan sebagai orang yang sangat produktif karena ada banyak sekali buku tentang ilmiah yang ia tulis. Pada saat itu, ia menulis buku ilmiah tak hanya di satu bidang saja, namun ada beberapa bidang, antara lain fisika, astronomi, filsafat, matematika, dan sosial. Karena kepintarannya, Al-Haytham menjadi sangat terkenal di beberapa penjuru negara tetangganya, salah satunya negara Mesir. Nah, di kala itu, negeri piramida ini yang dipimpin oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimah meminta Al-Haytham membantu negaranya merancang sebuah bendungan di Sungai Nil untuk menangkal sebuah banjir. Al-Haytham pun menyetujuinya, maka berangkatlah ia ke Mesir. Awalnya ia sangat bersemangat dalam merancang dan membangun bendungan tersebut, karena jika ini berhasil, ia akan punya peluang untuk menerapkan gagasan-gagasannya dalam bidang rekayasa engineering. Tentunya rekayasa engineering ini ada di salah satu bukunya yang pernah ia tulis. Dia berharap mendapatkan hak paten ketika berhasil membangun bendungan itu. Namun teman-teman, sangat disayangkan ketika musim hujan datang dan air Sungai Nil pun meluap. Jadi bendungan yang dibuat oleh Al-Haytham ini tak mampu menahan volume air yang meningkat di Sungai Nil itu, sehingga terjadilah banjir. Dan bisa dikatakan di sini bahwa bendungan yang dibangun oleh Al-Haytham pun gagal. Mengetahui hal ini terjadi, Al-Haytham yang menyadari kalau rancangan bendungan ini gagal, ia bermaksud untuk mengundurkan diri dari proyek ini. Namun permintaan itu ditolak keras oleh Khalifah Al-Hakim. Al-Haytham pun mulai khawatir akan keselamatannya, karena Khalifah Al-Hakim marah besar. Karena lihat pengunduran dirinya itu, lantas Al-Haytham pun berpura-pura gila untuk menyelamatkan diri. Maka Khalifah Al-Hakim pun memenjarakannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada jalan keluar di balik masalah yang terjadi. Masa-masa ketika Al-Haytham dipenjara di sebuah ruangan penjara yang gelap, Allah memberikan petunjuk tentang keilmuan di sana. Jadi di suatu malam yang terang bulan, ia melihat bulan melalui jendela yang sangat kecil di penjaranya itu. Nah,
Al-Haytham melihat ada cahaya bulan yang masuk ke jendela itu, dan ia melihat proyeksi pantulan gambar bulan dengan posisi terbalik di tembok penjaranya. Nah, dari cahaya inilah bulan yang masuk itu, ia pun melihat sorotan cahaya bulan yang lurus vertikal dan melebar melewati jendela penjaranya yang kecil tersebut. Dari sinilah ia menuliskan teori-teori tentang cahaya. Salah satu teorinya adalah sebuah benda dapat terlihat oleh mata. Karena ada cahaya yang mengenai benda tersebut, berbeda dengan apa yang dikatakan Plato bahwa mata itu mengeluarkan semacam sinar, sehingga bisa melihat sebuah objek. Tanya teori tentang cahaya, Al-Haytham pun juga menulis dan menjabarkan fungsi-fungsi bagian mata yang bekerja untuk menangkap cahaya. Teori ini bukan hanya sebuah asumsi belaka, melainkan Al-Haytham juga membuktikannya dengan eksperimen sederhana, dengan menggunakan sebuah lilin yang ia tutup dengan kotak yang sudah ia lubangi. Dan ia mampu membuktikan bahwa teorinya benar dan memiliki dasar. Tanpa eksperimennya yang sederhana ini, maka tidak akan pernah ada yang namanya kamera di zaman sekarang ini, teman-teman. Karena eksperimennya Al-Haytham inilah yang menjadi cikal bakal kamera modern. Eksperimen ini ia namakan kamera obscura, yang memiliki arti kamera ruang gelap. Kalau teman-teman berpikir bahwa penemuan Al-Haytham ini biasa saja, coba deh teman-teman perhatikan. Al-Haytham di sini menjelaskan cara kerja mata dan sifat-sifat cahaya. Al-Haythamlah yang menjelaskan bahwa cahaya itu memiliki proyeksi lurus, sehingga ia bisa menjabarkan pantulan cermin, pembiasaan cahaya, dan seluruh 6 fenomena mengenai cahaya lainnya. Penemuan Al-Haytham inilah yang menjadi cikal bakal semua teknologi di zaman modern ini, teman-teman, yang melibatkan cahaya seperti laser, kabel, optik, komunikasi, satelit, dan masih banyak hal-hal lainnya. Semua tentang teori cahaya dan cara kerja mata ini ia tulis di dalam sebuah buku bernama Al-Munazir. Kemudian, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Book of Optics. Dan buku ini menjadi buku sains yang paling berpengaruh di negara Eropa dalam bidang optik. Nah, menariknya di sini, teman-teman, buku yang berusia lebih dari 1000 tahun ini teorinya masih relevan di bidang keilmuan zaman sekarang ini. Bahkan buku ini dibaca oleh ilmuwan hebat Eropa seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan Leonardo da Vinci. Nah, sungguh luar biasa karya dari Ibnu Al-Haytham ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di Indonesia banyak orang yang belum mengetahui tentang Al-Haytham. Namun di Eropa sana, Al-Haytham adalah tokoh paling populer dalam revolusi teknologi yang berkaitan dengan optik. Dan para sejarawan menggelari beliau sebagai ilmuwan modern pertama dan the father of optics. Maka pada tahun 2015 lalu, UNESCO menggelar perayaan yang bertajuk International Year of Lake untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haytham ini. Dan gak hanya itu, teman-teman, saking pentingnya nama Al-Haytham ini sampai dijadikan salah satu nama kawah di bulan. Selama hidupnya, kurang lebih Al-Haytham menulis sebanyak 200 buku. Namun sayangnya, sebagian besar hasil karyanya ini hilang. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, mendengar kisah barusan, sekarang kita tahu, ternyata ada peran besar peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sains modern. Oke, jadi itulah kisah tentang Ibnu Al-Haytham. Semoga cerita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.